Anda masih bersama kami dalam NTV Prime. Saya Doni The Geyser, memandu NTV Prime Dialog paruh kedua. Pemirsa, wacana anak abah bakal mencoblos 3 pasang calon di Pilkada Jakarta 2024 menyeruak. Salah satunya karena kekecewaan akibat insiden terganjalnya Anies Baswedan maju ke panggung politik Jakarta. Kami ajak Anda membahas topik ini. Saya sudah hadirkan di studio Koordinator Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan, dan juga peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Bang Iwan, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih, Hari anak libur. abah. Terima kasih, anak abah. Mas Saidiman Ahmad, apa kabar, Mas? Selamat malam. Ya, terima kasih bersama kami. Bang Iwan, ini beneran nggak ini? Isu ini soal coblos 3 pasang calon. Siapa yang menyeruakkan isu ini? Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi kalau ada penggerak, ini nggak ada. Ya, namanya anak abah itu kan solidaritas. Ya, pendukung Anies itu kan militan. Jadi kan saya mengkoordinir itu relawan itu di grup itu ya seperti itu isinya. Saya coba mengatakan juga, coba kita di antara terburuk, coba kita pilih terbaik. Tetap aja belum. Ya, tetap aja saya harus menghargai ya. Namanya perasaan itu, hati itu yang merasa dihianati. Ya, ini kan politik jahat. Udah berapa kali saya katakan Mas Doni, Jakarta itu dimenangkan oleh Pak Anies. Kalau tidak masuk suara luar negeri, itu Pak Anies menang melawan Prabowo itu 300.000. Artinya kan memang rakyat Jakarta itu inginnya Pak Anies. Itu suara arus bawah. Ya. Tetapi di elit ini bagaimana caranya supaya Pak Anies tidak maju, kan begitu. Berkali-kali 3 partai mendukung, kemudian satu-satu mundur, kemudian PDI juga saya mengikuti. Oh, PKS aja pergi kok yang katanya setia. Nah, itu dia. Tapi kan kenapa salahkan orang lain kalau PKS saja yang awalnya setia, tahu-tahu juga putar kanan? kita tidak salahkan, tapi ini kita lihat karena saya mengikuti dari hari ke hari bersama Pak Anies itu, melihat bagaimana skenario politik-politik jahat itu bermain. Masyarakat kan tidak tahu kan PKS paling inginnya masuk jadi menteri, tidak semudah itu. Ada 3 partai, harusnya kemarin kalau DKI itu ada 8 pasangan harusnya, Ya. Bang Doni. Tapi karena ditekan, Pak Anies itu tidak boleh. Kalau Maksudnya asal bukan Anies begitu asal ya? bukan Anies. Tapi saya dengar ini awalnya Bang Refli Harun juga nih yang mulai gosok-gosok, kemudian Ya. ditangkap sama teman-teman relawan Anies begitu? Tidak juga, Bang Refli itu ada di grup itu juga. Di Ya. grup saya ini ada, nanti saya tunjukkan ada itu di Oke, kutu-kutu relawan jadi ini itu. confirm aksi kekecewaan. Oh iya, dari bawah, karena Bang Refli itu kan dia ada podcast, Ya. melihat suara-suara bawah, dia disampaikan. Oke. Jadi bukan, itu nggak bisa dibentuk. Kecewa kemudian mau memboikot begitu? Artinya begini, ini kalau kita lihat, kalau Mas Doni ingat tahun 98 ya? Belum lahir aku Bang. Nggak usah bahas-bahas tahun lah, ntar ketahuan umur aku. Jadi intinya itu Bu Mega pun pernah karena melihat kekecewaan Orde Baru Oke. itu meminta kepada pendukungnya untuk tidak datang ke TPS. Iya, golput. Golput. Ya. Artinya kalau kata KPU itu kalau mengajak bisa dipidana. Ini kan tidak ada yang mengajak. Nah, tapi Anda tidak mengajak orang untuk coblos 3 pasang calon? Tidak. Oke. Apalagi saya mengkoordinirkan, saya melihat Kecewa itu. iya. Kecewa ya. Tapi ini cara boikot tanpa mengajak. Sampai saat ini. Nah, jadi kalau saya diminta berkali-kali di TV, ini rasa kecewa ya. Mudah-mudahan saya minta juga kepada tim pemenangan partai-partai yang lain itu, coba kamu tunjukkan visi misi kamu yang ya lebih baik dari Pak Anies. Oh, oke. Kita melihat kalau ada kemarin- yang lebih baik, Oh, dukungan iya. bisa dialihkan ke situ. Begini Mas Doni, Pak Anies itu kan sangat peduli sama rakyat miskin. Bagaimana waktu di TV One itu orang miskin itu di Rusun Nagra itu minum saja harus dari air comberan. Itu saya menangis loh Bang. Ya. Jadi bagaimana Pak Anies itu dulu memanusiakan mereka, dibuatin rumah susun macam-macam dan juga dibuat listrik semua. Ya, jadi mereka diajak hidup mandiri di kampung Bayam itu. Dan mereka sangat-sangat selama 2 tahun itu PJ Gubernur, mereka bukan hanya dimanusiakan, malah dipenjara Bang Doni. Oke, Itu ya. kan anak abah itu atau pendukung Pak Anies itu sangat marah melihat seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya ada calon-calon yang menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat miskin, Boleh mungkin dialihkan dukungan ke situ. bukan hanya itu, minimal Bang Doni, Doni baik sekali ya rupanya. Begitu, impanya kalau Bang Doni calon ya, dibilang kan, Sayangnya aku bukan calon ya. seandainya lah ya, seandainya Bang Doni calon di DKI, yang tadinya orang nggak suka aja, Ya.
akhirnya luluh juga hatinya. Itu kan Oke. seperti kayak jodoh gitu ya. Iya, Baik iya. juga ya. Oke, Dia baik juga jadi ya, Bang gitu. Iwan ini confirm kecewa iya, Iya. boykot tapi tidak memaksa, tidak mengajak pendukung Anies untuk melakukan mencoblos semua 3 pasang calon ya. Tidak. Tahan dulu di situ. Saya akan minta komentarnya Mas Saidiman Ahmad. Mas Saidiman Ahmad, ini bagaimana dengan gerakan untuk coblos 3 pasang calon? Komentar Anda? Iya, saya melihat itu ada gerakan ya, bahkan itu masuk ke sosmed saya. Setiap kali saya posting soal Pilkada Jakarta itu masuk suara-suara tentang gerakan coblos semua calon, semua pasangan calon itu. Menurut saya ini gerakan yang wajar karena lagi-lagi kalau kita lihat di Jakarta ini ada aspirasi publik yang sangat besar yang tidak terwadahi dari 3 pasangan calon yang sekarang muncul. Pemilih Anies ditambah dengan pemilih Ahok itu kalau kita jumlahkan lebih dari 60%, 60 sampai 70%. Artinya sangat besar sebetulnya warga Jakarta yang tidak terkanalisasi dalam pilkada di Jakarta sekarang ini. Karena itu kalau kemudian ada gerakan yang untuk mencoblos semua pasangan itu saya kira itu sangat wajar, itu adalah bentuk kekecewaan. Ya, tapi Mas sebentar saya mau tanya, kan Anda juga dapat ajakan-ajakan itu melalui grup WhatsApp ya, Mas Saidiman ya. Nah, di situ ada narasi nggak bahwa ada yang mengajak memprovokasi untuk melakukan gerakan itu? Saya melihatnya itu masih gerakan yang spontan ya, karena itu muncul dari macam-macam akun, macam-macam orang yang saya sebetulnya tidak tahu mereka dan saya belum melihat ada public figure yang benar-benar melakukan ajakan atau kampanye untuk itu. Jadi muncul dari berbagai macam tempat saya kira dan lagi-lagi menurut saya itu wajar. Kemudian yang kedua, memang saat ini seperti yang biasa saya kemukakan ada persoalan di demokrasi kita. Kemarin baru-baru di Canberra itu ada forum internasional yang sangat besar yang membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia, namanya Indonesia Update, itu dilakukan setiap tahun. Dan dari para Indonesianis itu terlihat sangat jelas pesimisme mereka terhadap demokratisasi di Indonesia. Salah satu panelis itu bahkan menggunakan istilah kompetitif authoritarianism untuk menyebut kondisi Indonesia sekarang. Nah, dalam kondisi semacam itu di mana ada ancaman otoritarianisme, kalau itu terbaca oleh publik, ini juga bisa membangkitkan gerakan golongan putih atau gerakan coblos semua atau bahkan tidak datang ke TPS. Kita ingat misalnya di zaman Orde Baru itu kan muncul gerakan yang dipelopori oleh intelektual, aktivis seperti Arief Budiman, Ariel Haryanto. Golput ya. Ya, itu mulanya gerakan golput itu sebagai bentuk protes terhadap kondisi negara yang tidak ideal. Tapi dalam kondisi kekinian Mas Saidiman, dalam perspektif politik, demokrasi, kita bernegara, ini wajar nggak ketika kemudian masyarakat yang kecewa, tadi Bang Iwan sudah menyatakan kekecewaan, dan kemudian disalurkan dalam bentuk seperti itu? Kalau kondisi politiknya dianggap sangat tidak ideal, di mana hasilnya itu sudah terprediksi dari awal, jadi aspek uncertainty itu tidak ada, seperti settingan, ada kompetisi, ada pemilu, tetapi hasilnya sudah terbaca dari awal, itu kemudian itu wajar kalau kemudian publik mengemukakan kekecewaannya dengan ya tidak datang ke TPS atau coblos semua. Ini bentuk reaksi publik yang wajar sebetulnya menghadapi kondisi di mana pemilihan umumnya itu ada, tetapi hasilnya seperti sudah disetting atau ditentukan dari awal gitu. Nah, ini kondisi semacam ini menunjukkan tidak idealnya kondisi politik kita sebetulnya. Artinya sama nggak dengan golput waktu itu? Di zaman Orde Baru ya hampir mirip. Di zaman Orde Baru kan memang kita kondisi politiknya adalah memang diktator. Di zaman sekarang ini mungkin agak serupa dengan tadi kompetitif authoritarianism. Ada pemilunya tetapi sebetulnya yang benar-benar terjadi itu adalah kondisi authoritarian di mana hasil pemilu itu sudah ditentukan dari awal, di mana publik sebetulnya tidak diberikan calon-calon yang mereka inginkan, tetapi dibikinkan oleh publik, dipaksa oleh oleh partai politik untuk memilih calon yang sebetulnya tidak diinginkan oleh publik. Artinya Mas Saidiman, kalaupun ada perbedaan generasi puluhan tahun waktu berlalu, tetapi kualitas demokrasi kita masih sama dengan Orde Baru, yang ingin Anda katakan seperti itu?
mungkin tidak persis sama ya. Orde Baru memang pure kediktatoran. Sekarang ini seolah-olah ada pemilu, seolah-olah ada kompetisi, tetapi disetting dari awal. Nah ini agak beda sedikit. Oh beda ya, Ini karena dulu kan kediktatoran, sekarang kerajaan begitu, kerajaan Jawa, bukan ya? Enggak usah komentari. Macam itu. Bagaimana? Atau demokrasi seolah-olah lah mungkin. Seolah-olah gitu. Bagaimana? Ini kan kekecewaan kalau misalnya dirumuskan dalam sebuah visi, Anda kan harusnya kan fokus pada membuat partai. Ya kan? Kemudian sekarang kalau partainya belum ada, menyalurkan kepada tokoh-tokoh yang tepat tanpa perlu menghabiskan waktu gerakan-gerakan yang dalam tanda petik tadi ini memang dilegalkan dari aspek demokrasi. Ini pendapat saya. Komentar Anda? Kalau dibilang itu calon yang tepat, berarti tidak tepat. Ibarat begini. Kenapa begitu? Bang Doni, kita diberikan, ini kita laki-laki, diberikan jodoh yang kita nggak suka. Coba bayangkan itu. Ya kawin paksa Suruh lah. kawin, coba bayangin. Kawin paksa. Ya nggak Bang Sediman? Jadi politik itu, jadi kalau disuruh memaksa, ya nggak mau kan? Daripada gua memilih, lebih baik gua lari gitu. Itu banyak terjadi. Nah, ini makanya demokrasi yang dikatakan oleh Bang Sediman tadi, ini sebenarnya demokrasi jahat. Saya sudah menghitung itu Bang Sediman. Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten hampir, Jakarta, itu bayangkan 12 partai sampai 15 partai melawan satu partai. Bayangin. Artinya ini ada ada niat-niat jahat yang mengunci rakyat untuk tidak boleh memilih. Koalisi kok dibilang niat jahat sih, Bang? Itu bukan koalisi itu niat jahat itu. Nggak pernah ada selama reformasi 15 lawan 1 Bang Doni. Ya nggak usah dipilih kalau memang nggak setuju dengan 15 Makanya kan itu. cocok kan. Jadi Tapi, wajar aja. tapi rakyat. menyoblos semua itu bukan tidak memilih, Bang. Itu memilih Itu merusak Bukan, kertas itu suara. memilih tiga-tiganya. Ya. Kan Termasuk begitu. tidak memilih juga sebenarnya memilih tidak memilih. Memilih juga Nah. gitu. Jadi memang kalau menurut Undang-Undang Dasar ayat 28 ya, itu kita punya hak untuk memilih dan Ya, dipilih. betul. Ya, jadi kita bisa memilih dan pilih dan tidak menggunakan pilihan Tapi juga. Bang Iwan, seberapa yakin Anda gerakan ini kemudian akan dipatuhi oleh semua anak-anak Abah? Anak-anak Abah itu militan, Bang Doni. Saya pengalaman di Pilpres. Saya tidak menganjurkan. Ada dulu partai yang katanya militan sama Anies juga sekarang putar Itu kanan. partai. Ah. Partai beda, Beda loh, sama Bang Don. relawan. Beda. Saya begini ya. Menurut survei nih, kita bicara menurut survei, 94% pendukung PKS itu memilih Pak Anies loh. Bayangin. Ya. Tanya aja Bang Sediman. Ya. Artinya memang beda antara partai dan ketokohan. Relawan. Itu berbeda, Oh, oke. Bang. Jadi belum tentu ikut. Saya kan di grup itu kenapa PKS juga ya masuknya khawatir juga, ada partai Pak Anies, banyak partai juga karena memang ya dan juga Mereka yang akan merasa digembosi nanti. artinya begitu, apalagi dengan kondisi partai yang tersandera. Saya mengikuti Bang Doni, benar-benar tersandera, banyak kasus kemudian gampang untuk ditekan begitu. Itu yang tidak ideal lagi. Memang begini, ini salah satu, kalau penyakit tadi Bang Doni, Bang Sediman, ini memang ada warning yang harus elit itu harus mengerti. Ada sesuatu. Apa itu? Peringatannya apa? Peringatan demokrasi kita tidak sehat. Ya, ini jawabannya. Berbahaya. Oke. Bayangkan MK 60 itu kalau masih berlanjut aja mungkin reformasi. Kemudian kita mendapatkan calon wakil presiden yang sampai hari ini itu kita bayangkan fotonya di sana dengan kata-kata fufu fafa yang luar biasa yang secara ini Bang Doni ya, Iya, iya. masuk ke Net TV ini aja ya gajinya UMR aja itu harus seleksinya ketat banget loh. Iya, iya. Kata siapa di sini UMR? Wah, Di atas ini. di atasnya lah ya enggak. UMR itu- Kalau Ong Del ini mungkin 10 kali UMR ya, tapi kalau pegawai baru Ya, artinya kualitas tidak dilihat dari situ, Bang. Artinya kualitas- kan masyarakat pun kita edukasi, termasuk tugas Abang itu mengedukasi para relawan atau anak-anak Abah kan. ya Nah, bagaimana keyakinan Anda dengan jumlah yang tadi, saya mau tahu Bang Iwan, berapa eksisnya ya, valid ini jumlah anak-anak Abah yang menurut Anda militansinya sangat tinggi? Ada angka berapa? pendukung Pak Anies itu ada 2,6 juta 2,6 juta di atas kertas. Jakarta. Di Jakarta. Karena memang sebenarnya melawan Prabowo itu di 2024 itu Anies menang 300.000. Tetapi begitu masuk suara luar negeri, Pak Anies itu hanya kalah 3.600. Ada datanya, tinggal Ya. di googling aja. Artinya 2.600 yang merasa kecewa. Ya Pak Anies itu nggak punya dana.
yang besar. Kita lihat dana kampanye. Kok berani bikin partai kalau nggak punya duit? Tidak harus pakai uang banyak, ya kan? Partai itu kan lihat aja bagaimana kalau pakai duit, Bang Doni, itu nggak mungkin itu partai penguasa dikalahkan oleh anak abah pendukung Pak Saya Anies. belum pernah ketemu partai yang belum nggak pakai duit, Bang. Pakai duit, Bang Doni. Tapi tetap duit gede. Oh ya, Pak. Kita begini ya, kalau kita bilang uang besar, tidak selamanya. Apakah partai buruh itu uang besar? Dibandingkan dengan, ya kita bukan merendahkan partai buruh ya, sedangkan pendukung Pak Anies itu lebih menengah ke atas. Maksudnya lebih banyak pendukungnya dan militansi lebih tinggi. Wah, Dengan dan 2 juta pendidikan. tadi Anda yakin? Iya, pendidikan. Tanya Bang Saidiman, Oke. pendukung Pak Anies itu menengah ke atas atau tidak? Nah, saya tanya Berpendidikan dulu, apa Mas tidak? Saidiman, Gitu. pengaruhnya Mas Saidiman, dampak langsung pada pilkada. Kalau kita kesampingkan dulu soal kualitas pilkada ya, kualitas demokrasi kita melalui pilkada Jakarta yang akan berlangsung November, dengan pendukung atau relawan atau anak-anak abah ini, kemudian melakukan aksi itu, pengaruh langsung apa yang dirasakan oleh peserta, oleh masyarakat, dan kualitas pilkada itu sendiri? Yang jelas kalau kemudian ada gerakan yang masif dan itu kemudian benar-benar terwujud ya di dalam hasil pilkada nanti, di mana partisipasi pemilih mengalami penurunan yang signifikan, tentu saja ini akan mengurangi legitimasi dari legitimasi publik dari calon yang terpilih nanti gitu ya. Itu saya kira pengaruhnya. Tapi soal pengaruh apakah ini akan mempengaruhi hasil pilkada atau tidak, saya kira tidak akan langsung berpengaruh. Tetapi Kata Bang setidaknya Iwan, kita Mas akan Saidiman menemukan dengan 2,6 juta itu gede loh. Masa nggak ada pengaruhnya pada pilkada? gede, tetapi kan saya menduga kan tidak akan semuanya kemudian benar-benar tidak memilih, apalagi Pak Anies Baswedan sendiri kan tidak kemudian muncul menganjurkan golongan putih itu. Kemana Pengaruhnya kira-kira saya Mas kira larinya? pada- Suara-suara anak abah ini akan lari kemana kira-kira dalam pilkada? Sejauh ini saya melihat bahwa komposisi pemilih Anies itu ada 2 kelompok sebetulnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang kalau kita baca dari sisi sosiologis itu adalah kelompok yang lebih Islamis. Kemudian kelompok yang kedua itu lebih pada yang kritis terhadap pemerintahan, kritis terhadap istana begitu ya. Pada pemilih Islamis ini secara sosiologis ya dekat dengan Pak Ridwan Kamil. Ya. Dan sementara yang kritis terhadap istana saya kira di dalamnya juga mungkin ada kelompok-kelompok yang bisa agak dekat dengan pemilih Pak Pramono Anung gitu ya. Saya kira bisa kedua-duanya, tetapi kita akan melihat ya kelompok mana yang secara proporsional lebih besar daripada yang lain. Tetapi saya kira secara umum sekarang ini Anies Baswedan ini benar-benar mewakili kecenderungan di masyarakat yang tadi tidak puas terhadap kondisi yang ada, yang kemudian sekarang ini terajawantah di dalam gerakan, katakanlah golongan putih atau coblos semua pasangan calon itu. Ya, Mas Saidiman, pendapat profesional Anda sebagai seorang peneliti, apa yang bisa Anda sampaikan kepada anak-anak abah, khususnya kepada Bang Iwan Tarigan? Singkat saja. Saya kira gerakan protes terhadap keadaan yang ada, saya kira itu wajar, itu mestinya terus disuarakan ya, karena kalau kemudian partai-partai politik tidak bisa menyuarakan aspirasi publik, maka publik sendirilah yang harus menyuarakan aspirasinya dengan cara apapun, turun ke jalan ataupun menyuarakannya di dalam bentuk gerakan mencoblos semua pasangan. Itu menurut saya itu itu bukan sesuatu yang salah menurut saya dalam kondisi sekarang yang sangat memprihatinkan, dan itu bukan hanya kita yang merasakan tetapi juga dilihat oleh dunia internasional bahwa ada persoalan yang sangat serius dalam demokrasi kita, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan ini saya kira adalah gerakan publik. Bukan hanya dari para pendukung Anies, tapi juga dari pendukung yang lain, pendukung Pak Ahok atau para akademisi atau aktivis gerakan sosial yang lain. Ya, oke, Bang Iwan. 3 detik saja. Halal menurut demokrasi. Silakan, next. Jadi sebenarnya sudah terjawab oleh Bang Saidiman. Jadi memang ini warning tadi kepada elit. Jangan main-main kepada rakyat. Ini terlalu vulgar. Perubahan Undang-Undang 90, 60, kemudian mau dibuat. Rasanya kita dianggap bodoh semua. Rakyat ini gitu. Ya kita demokrasi ya di Pilpres kemarin itu rasanya itu kita sudah nggak ngerti apa-apa lagi gitu. Dipermainkan, rasanya ini udah tercabik-cabik ya sampai rakyat
marah betul. Ya, Ya, kemarahan baru itu energinya disalurkan dengan tepat. itu tepat. Ya. Sampai saat ini saya yakin Bang Saidiman pun mengatakan ini tepat. Ini harusnya lebih lagi malah. Ya, tapi Mas Anies sudah ada statement nggak tentang gerakan ini? Sudah ada di Apa TV. kata beliau? Beliau mengatakan itu hak konstitusi. Oke, bukan Yang kita menganjurkan. Tidak, ya saya sendiri pun tidak bisa menganjurkan. Tidak ada koordinatornya PIC atau penanggung jawab? Saya koordinator relawan 1015 seluruh Indonesia. Ya, kenapa Jadi tidak kalau sekalian kata jadi Bang koordinator Saidiman ini, Bang? tadi bilang, oh ini kelompok Islami, saya mengerti betul. Saya Kristen loh. Saya Kristen, bagaimana teman-teman yang Muslim itu begitu marahnya terhadap bagaimana, apalagi melihat PKS, Partai Dakwah yang melakukan seperti itu. Bukan orang Kristen yang marah. Ya, Saya bukan Kristen. kita tidak bicara bukan soal soal agama, itu, tapi ya. kan tadi karena Bang Saidiman menyebutkan Ya. teman-teman Muslim, teman-teman Muslim itu lebih marah lagi, Bang. Iya. Ya karena memang menurut beliau, ya menurut mereka ini, kan saya baca di grup itu, ini partai dakwah yang harusnya memegang kejujuran, ya namanya agama ya. Ya. Tetapi kok begitu kejujuran dan juga keberpihakan kepada orang kecil ya, apalagi melihat kemarin ada partai yang mengatakan partai agama, kemudian mendukung oligarki ya yang di Medan maupun di Jakarta, itu rasanya itu mereka itu ya remuk redam Oke, gitu. baik. Itu Bang yang Iwan, Bang Saidiman ya. saya Jadi, harus akhiri sampai di itu harus sini. saya katakan, Silakan gitu. lanjutkan, karena kata Mas Saidiman itu halal secara demokrasi, ya Yes. kan? Tetapi Anda tidak boleh menjadi provokator ya dalam hal ini. Bukan. Tapi Ya. satu lagi Bang Ya, Doni yang ingin saya 10 detik. sampaikan. 10 detik Ya. ya. Saya minta kepada calon-calon. Masih ada waktu 2 bulan lagi untuk menunjukkan visi misi program kerjanya, keberpihakannya kepada rakyat Ya. Jakarta, supaya paling tidak bisa meluluhkan hati anak-anak Abah ini, Ya. bahwa memang di antara pemimpin-pemimpin terburuk ini yang terbaik. Oke. Seperti itu ya. Baik, Bang Iwan, Bang terima Doni. kasih sudah bersama kami. Mas Saidiman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime. Sekaligus mengakhiri juga program NTV Prime edisi malam hari ini. Setelah ini, Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program NTV Interview. Saya Doni The Kaiser, atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka.